warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan kerja kelompok satu. Mbak Wan. Ya Allah. Judul materi beriman kepada Rasul. 1. Pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus manusia dengan sebagai Rasul untuk menyampaikan wahyu-nya kepada umat manusia. Para Rasul ini membawa ajaran yang harus diikuti oleh umatnya dan mereka adalah teladan dalam kehidupan berakhlak. 2. Sifat Rasul. Para Rasul memiliki beberapa sifat yang menjadi ciri khas mereka, yaitu sidik, benar. Rasul selalu berkata benar dan tidak pernah berdusta. 2. Amanah, dapat dipercaya. Rasul selalu dapat dipercaya dalam segala hal. 3. Tahlil atau menyampaikan. Rasul wajib menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya tanpa ada yang disembunyikan. 4. Fadana atau cerdas. Rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga mampu memahami dan menyampaikan wahyu dengan baik. 3. Tugas Rasul. Tugas utama para Rasul adalah menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia, menjadi teladan bagi umatnya dalam hal kehidupan, ibadah, dan akhlak, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia agar mereka berada di jalan yang benar, mengingatkan dan memperingatkan umat manusia tentang akibat dari berbuat dosa dan melanggar perintah Allah. 4. Al-Quran dan Nabi kepada Rasul, tetapi jumlah Rasul yang sebenarnya jauh lebih banyak. Jumlah Nabi adalah 124.000 dan dari jumlah itu 313 diantaranya adalah Rasul. Namun yang wajib diimani adalah 25 Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. 5. Peran dan fungsi Rasul dalam kehidupan. Sebagai peringatan, Rasul memberikan peringatan kepada umatnya tentang akibat dari berpaling dari Allah. Sebagai orang beriman, Rasul memberikan penafsiran tentang surga bagi mereka yang taat kepada Allah. Sebagai sumber hukum dan petunjuk, wahyu yang disampaikan oleh Rasul menjadi sumber hukum dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. 6. Keutamaan beriman kepada Rasul. Petunjuk dengan beriman kepada Rasul, seseorang akan mendapatkan petunjuk dalam menjalani kehidupan. Dicintai oleh Allah. Allah mencintai hambanya yang beriman dan mengikuti jalan Rasulnya. Masuk juga beriman kepada Rasul adalah salah satu cara untuk masuk surga. 7. Dampak tidak beriman kepada Rasul. Tersesat dalam kehidupan. Orang yang tidak beriman kepada Rasul akan hidup tanpa petunjuk yang benar, mendapatkan dosa besar. Tidak beriman kepada Rasul adalah dosa besar dan menerap bersama masuk neraka. Orang yang tidak beriman kepada Rasul dan jalan yang dibawanya akan mendapatkan siksa di akhirat. Iman kepada Rasul merupakan salah satu rukun iman yang sangat penting dalam Islam. Dan mengimani Rasul sesuai dengan ajaran yang benar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Materi beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah rukun iman pertama dalam Islam yang berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta. Berikut ada penjelasan singkat tentang materi itu. Pengertian iman kepada Allah. Iman kepada Allah adalah kepercayaan penuh dan keyakinan terpaku kepada eksistensi, kekuasaan, dan kebesaran Allah. Iman ini mencakup 3 aspek utama. Tauhid rububiyah adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, memelihara, dan penguasa seluruh alam semesta. Tauhid uluhiyah adalah keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi.
kepada Allah. Al-Quran adalah banyak ayat dalam Al-Quran yang menyatakan keesaan Allah, seperti dalam surat Al-Ikhlas ayat 112:1-4 yang menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya iman kepada Allah dalam berbagai hadis, seperti dalam hadis Jibril yang menjelaskan bagaimana akal dan hikmah adalah manusia secara fitrah cenderung mencari keberadaan Tuhan dan memiliki naluri untuk menyembahnya. Pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan. Ketentraman hati adalah orang yang beriman kepada Allah akan merasakan ketenangan dan ketentraman hati karena yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Kepatuhan dan beribadah adalah orang yang beriman akan berusaha untuk menjalankan sebuah perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kehidupan yang bermakna adalah iman kepada Allah, memberikan arah dan tujuan hidup yang jelas, serta menuntun seseorang untuk berbuat kebaikan dalam kehidupannya. 4. Manfaat beriman kepada Allah. Ketenangan batin adalah orang yang beriman akan merasa tenang karena percaya bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah. Keberkahan hidup dengan menjalankan perintah Allah, seseorang akan mendapatkan berkah dalam hidupnya. Keselamatan akhirat. Iman kepada Allah adalah syarat utama untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat. Kesimpulan, iman kepada Allah adalah fondasi utama dalam Islam yang menjadi landasan bagi seluruh keimanan lainnya, seperti iman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul, hari kiamat, dan qadar serta qadar. Apakah ada yang ingin bertanya? Apa yang dimaksud golongan qadar? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kalau merujuk kepada ketetapan Allah yang sudah ditentukan sejak awal penciptaan tentang segala sesuatu yang akan terjadi, ini termasuk segala kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Qadar merujuk kepada pelaksanaan dari ketetapan tersebut. Dengan kata lain, qadar adalah realisasi atau terjadinya apa yang sudah ditetapkan dalam qadar. Secara keseluruhan, qadar mencerminkan kepercayaan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah dan manusia perlu menerima ketetapan ini dengan ikhlas. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana hubungan antara iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya dalam membentuk keimanan yang sempurna? Iman kepada Allah ini adalah dasar utama dalam ajaran Islam. Beriman kepada Allah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa dan yang tidak memiliki dan Dialah pencipta, pemelihara, serta pengatur alam semesta. Iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah berarti meyakini bahwa pada Rasul yang diutus oleh Allah adalah utusannya yang membawa petunjuk, wahyu, dan ajaran darinya untuk disampaikan kepada umat manusia. Hubungan antara keduanya, kepatuhan dan ketaatan, iman kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari iman kepada Rasulnya. Seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah harus mematuhi ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Kalau menyampaikan perintahnya melalui para Rasul sehingga untuk taat kepada Allah, seseorang harus taat juga kepada Rasul. Persatuan dalam ajaran yang dibawa oleh para Rasul termasuk dari Muhammad SAW adalah ajaran yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, iman kepada Allah secara otomatis mencakup kepada Rasulnya. Penegasan dalam Al-Quran berulang kali menegaskan pentingnya beriman kepada Allah dan Rasulnya secara bersamaan. Salah satunya dalam surat Al-Hujurat ayat 15 yang menyatakan bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta tidak ragu dan berjihad di jalan Allah
dan jiwa mereka. Apakah sudah cukup penjelasannya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf yang kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.